Jadi apapun keadaannya kita harus disuruh jujur di mana saja berada, walaupun dalam keadaan membahayakan kafir. Sebuah kisah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika masih kecil nak belajar kepada seorang ulama, dan ibunya tadi itu mana, wahai Abdul Qadir, jujurlah kamu di mana saja berada. Ini ada duit buat kamu mondok cari ilmu, tapi duit dinar tadi tuh disimpan di ketiak sini, jadi buat kantong kecil di ketiak masih nampak kan? Tapi beliau selalu dipesan oleh ibunya untuk senantiasa jujur di mana saja berada. Akhirnya beliau dapat izin tertulis daripada beliau, ibunya. Berangkatlah beliau yang masih kecil bersama rombongan. Tiba-tiba di setengah perjalanan ada perompak, perompak tadi pasti niatnya ingin mengambil barang-barang geng-geng tadi, rombongan tadi yang membawa orang-orang tadi itu. Akhirnya barang-barang yang sudah dibawa tadi diambil perompak. Ketika perompak tadi nak pergi, Syekh Abdul Qadir berpikir, tadi ibu Mada disuruh jujur di mana kamu berada. Ketika perompak nak pergi, dipanggil wahai tuan, namanya anak kecil panggil perompak macam-macam bu, habis sudah ya. Hei anak kecil, kenapa kamu panggil saya? Tuan, saya punya duit, ayo. Kenapa kamu bagi tahu saya? Nanti kan kamu sih bagi tahu, saya pun tak akan tahu dan tak akan ambil. Saya punya duit. Di mana? Di ketiak. Tengok ada kantong kecil, ternyata uang dinar banyak. Akhirnya semua perompak tadi senang, tertawa semua. Setelah diambil, perompak tadi bertanya, wahai anak kecil, kenapa kamu bagi tahu saya? Padahal andaikan kamu tidak bagi tahu pun saya tak akan ambil atau aku tak akan tahu. Apa jawabannya saya terjadi? Mohon maaf tuan, saya diberikan pesan oleh ibu saya senantiasa harus jujur di manapun saja Anda berada. Dimanapun kamu berada, artinya di sini keterangannya wa indorroka, meskipun membahayakan kamu. Bangga. Seketika perompak tadi berpikir, ya Allah, anak kecil saja dapat menjalankan amanah, dapat jujur sentiasa dimanapun dia. Sedangkan saya yang sudah tua, tak pernah sholat, tak pernah puasa, jauh, tak pernah ibadah, artinya jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil yang senantiasa dapat menjalankan amanahnya, senantiasa jujur, dia malu dengan kejujurannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi itu, satu geng perompak tadi semua bertobat, subhanallah. Berkata apa? Jujur. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, kita perlu tahu. Kita ini kadang sering membaca selawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi kadang-kadang tak pernah tahu ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kadang di sini kita kira tak pernah yang membahas tentang bagi silsilah atau cerita daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi seperti itu, kejujuran. Berkatnya jujur tadi itu ternyata perompak yang tadi, satu geng tadi bertaubat, bukan hanya satu orang tapi satu apa tadi? Satu geng lah. Satu apa di sini? Geng ya, community. Satu grup. Grup macam nasib. Kalau grup itu lebih ke nasib, kalau perompak masa grup apa ya? Community terlalu tinggi lagi biasanya. Baik, artinya tidak hanya memberikan petunjuk satu orang, tapi dengan adanya kejujuran tadi, satu gerombolan, bahasa kami itu satu gerombolan, yang orang jelek itu gerombolan. Sekali kalau orang cantik baik-baik, oh jamaahnya ahli ilmu. Masa ada orang ahli gerombolan ahli ilmu masing-masing. Kalau orang jelek dari gerombolan, bahasa kami lebih jelek lagi bahasanya. Baik. Jadi berkat kejujurannya tadi itu, karena Sayyidina Ali mada tadi usduq wa indurka fil ajil, berlaku jujurlah meskipun membahayakan kamu fil ajil, di waktu yang dekat. Fa innahu yanfa'uka fil ajil, karena sungguhnya kejujuran itu akan bermanfaat fil ajil, di masa yang akan datang.
Pasti. Wala takdzib, dan janganlah engkau berdusta. Wa inna fa'aka fil ajil, sekalipun itu manfaat untukmu fil ajil, di masa yang akan datang. Orang bohong itu banyak tidak yang bermanfaat. Ada, bang pinjam duit bang, ngapa hangau nak beli baju rayanya anak-anak, kira-kira kawan kalian dapat tidak? Pasti kasih. Ternyata setelah dikasih uang tadi itu bukan untuk beli baju, nanti buat judi. Nah, umpamanya